Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 19 Mei 2023, pekan ke-6 Paskah, hari pertama novena Pentakosta. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Allah dan Yesus yang hadir memberikan peneguhan, memberikan kegembiraan dan sukacita kepada orang-orang yang diutusnya, kepada orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mewartakan kabar sukacita. Bacaan pertama misalnya, dalam sebuah penglihatan, Allah berkata kepada Paulus untuk jangan berhenti mewartakan kabar sukacita. Allah memberi jaminan bahwa Paulus tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan dianiaya, tidak ada tangan yang mampu menjamahnya. Apakah benar yang dikatakan Allah dalam penglihatan Paulus itu? Cerita lebih lanjut dalam bacaan pertama. Ada sekelompok orang Yahudi yang mengadukan Paulus, membawa Paulus ke pengadilan. Pengaduan mereka adalah soal bahwa Paulus mengajak orang untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang melawan hukum. Dan itu diadukan kepada Gubernur Galio, Gubernur Akhaya saat itu. Namun Gubernur Akhaya, Galio, melihat bahwa dakwaan orang-orang Yahudi terhadap Paulus tidak tepat. Karena mereka bukan mendakwa Paulus atas sesuatu kejahatan yang dikerjakan oleh Paulus, tetapi hanya soal beda nama, beda hukum. Karena itu Galio menolak dakwaan mereka dan mengusir orang-orang Yahudi keluar dari pengadilan. Saudari dan saudara terkasih, benar bukan? Ketika Allah dalam penglihatan terhadap atau yang dialami oleh Paulus mengatakan bahwa supaya Paulus jangan berhenti mewartakan kabar sukacita, karena tidak ada tangan yang akan menjamahnya, menganiayanya. Dan itu dialami oleh Paulus. Bukankah Allah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada utusannya, yakni Paulus? Dalam nada yang hampir sama, dalam bacaan Injil, Yesus dalam perpisahan berkata kepada para muridnya bahwa para muridnya berduka cita karena Yesus memang harus pergi. Tetapi Yesus juga menegaskan bahwa Yesus akan datang lagi dan akan melihat para murid yang tadinya berduka cita akan berubah menjadi bergembira. Dan kegembiraan yang mereka alami itu tidak akan pernah bisa diambil dari mereka. Benarkah hal itu terjadi? Benar adanya. Ketika terjadi Pentakosta, ketika Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus kepada para muridnya, di sana tidak ada lagi duka cita. Yang ada adalah kegembiraan dan bahkan keberanian untuk mewartakan kabar sukacita. Saudari dan saudara yang terkasih, dari kedua bacaan liturgi hari ini kepada kita diingatkan bahwa siapapun di antara kita yang melaksanakan dan mewartakan kabar sukacita, kita tidak akan pernah dijamah oleh siapapun kalau Allah tidak menghendaki. Dan Allah menjamin itu. Karena itu kita diajak untuk jangan pernah berhenti mewartakan kabar sukacita. Nah, dalam rangka mewartakan kabar sukacita, hemat saya ada dua cara. Yang pertama, dengan berkhotbah, dengan menyampaikan atau secara verbalisme
tetapi yang kedua dengan hidup itu sendiri, dengan kesaksian hidup, tanpa berkata-kata, tetapi kalau kita menunjukkan kehidupan kita yang baik, kehidupan beriman kita yang baik, tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik, di sana kita telah mewartakan kabar sukacita. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini adalah hari pertama novena Pentakosta. Pentakosta atau novena Pentakosta bertemakan Roh Kudus mengarahkan peran kita dalam menciptakan kesejahteraan bersama, terkhusus untuk Keuskupan Agung Jakarta. Ketika kita mewartakan kabar sukacita, terutama dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan. Ketika kita bisa memperlihatkan tingkah laku kita, perbuatan kita yang baik, kita sebenarnya telah memberikan kontribusi, menciptakan kesejahteraan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita boleh mengalami kesejahteraan. Karena kesejahteraan itu luas, tidak hanya menyangkut hal materi, tetapi juga menyangkut kehidupan secara keseluruhan. Ketika orang bisa mengalami rasa aman, rasa nyaman, tenang hidupnya, di sana orang juga mengalami kesejahteraan itu. Tentu tanpa mengabaikan kesejahteraan secara material. Nah, ketika kita memberikan atau mewartakan kabar sukacita dengan perbuatan kita, maka perbuatan berbagi misalnya, aksi berbagi, itu juga akhirnya menciptakan kesejahteraan bersama dalam diri sesama kita yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.